Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Film yang kami menceritakan kali ini adalah aksi perampokan bersenjata yang dilakukan di tengah serangan badai. Pasti penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama, kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan badai Andrew di Gulfport, Alabama pada tahun 1992. Seorang lelaki dan dua anak bernama Brice dan Willie berlindung di sebuah rumah yang tidak terkunci setelah mobil mereka oleng saat menghindari pohon tumbang saat badai. Brice dan Willie menunggu di dalam rumah tersebut sementara ayah mereka mencoba menarik mobil mereka ke jalan. Beberapa saat kemudian, rumah itu mulai bergetar. Atapnya terlepas dan terangkat akibat hantaman angin. Brice dan Willie berteriak memanggil ayah mereka yang sudah terhantam badai di luar. Rumah itu mulai rubuh dan juga hancur. Willie melihat angin membentuk bayangan tengkorak dan ia ketakutan dan juga Brice memeluknya. Dan film The Hurricane Haze pun dimulai. Beralih ke masa sekarang, di Departemen Cuaca Nasional Silver Spring, Maryland sedang melakukan prediksi jalur badai Tami. Berdasarkan analisa seorang pekerja bernama De Molinos, badai Tami diperbarui dari badai tropis menjadi badai kategori 1. Tekanan angin badai ini berdiameter hingga 500 mil dan diperkirakan akan menerjang Alabama dan juga Florida. Seorang pekerja bernama Scholar melaporkan suhu di Teluk 91 derajat dengan jarak hingga 200 mil. Dan data NHC dari pelampung teluk suhunya 98 derajat ditambah sistem tekanan tinggi di Azores Bermuda yang terlalu rendah. Scene lalu berpindah ke Gulfport, Alabama, di mana seorang ahli cuaca bernama Will dihubungi Departemen Cuaca Nasional untuk melaporkan keadaan di Alabama. Tekanan pusat di Alabama merosot tajam dan Will diminta untuk segera menerbangkan drone. Di sisi lain, Gulfport perintah evakuasi sudah diberikan untuk mengatasi adanya korban jiwa akibat badai Tami. Di salah satu jalan terjadi kemacetan akibat kecelakaan mobil. Seorang lelaki bernama Connor dan rekan wanitanya bernama Casey terjebak macet, padahal mereka harus membongkar muatan sebelum badai datang. Terlihat dua orang bersenjata juga bersama mereka. Casey mengambil alih kemudi dan membawa truk mereka keluar dari jalan. Di sisi lain, Will mulai menerbangkan drone-nya dan awan mulai gelap dan Will juga berkata pada awan, "Mereka meremehkanmu." Lalu ia pergi. Sementara itu, Connor dan Casey tiba di Departemen Keuangan Gulfport. Will menghubungi rekannya di Departemen Cuaca bernama Niles. Niles terlihat meremehkan badai Tami. Ia beranggapan ini hanya badai kategori 2 berdasarkan peralatan canggih yang mereka miliki. Namun Will bersikeras bahwa ia dapat merasakannya dan data milibarnya 985. Will yakin badai ini akan di luar kendali dan ia meminta agar mereka menghubungi Garda Nasional untuk membantu. Namun Niles mengabaikannya. Scene kembali berpindah ke Departemen Keuangan Gulfport. Beberapa tumpukan uang rusak dan kumal akan dihancurkan. Namun Casey mendapat laporan dari Sersan Derry bahwa mesin penghancurnya rusak sejak Casey pergi. Casey memerintahkan untuk memasukkan uang itu ke dalam berangkas. Departemen Keuangan diwakili oleh Moreno memanggil orang untuk memperbaiki mesin yang rusak. Mereka adalah Sasha dan Frears. Mereka menjanjikan alat itu bisa dipakai sebelum jam makan siang. Casey menghubungi rekannya bernama Morris yang meminta Morris mengganti kode berangkas agar tidak ada yang berpikiran buruk padanya. Dan Morris berkata anggap saja sudah dilakukan. Dan Casey berterima kasih. Sementara itu, Will menelepon Brice namun tersambung ke kotak suara. Will memutar balik mobilnya kembali ke Gulfport. Generator Departemen Keuangan tiba-tiba mati. Brice dihubungi untuk segera memperbaikinya. Namun telepon Brice mati karena ternyata sinyal ponsel sudah mati. Casey berinisiatif untuk mendatangi Brice ke tokonya bernama Rutledge Repairs di Jalan Baum and Garden. Saat akan keluar, Casey melirik sejenak pada teknisi mesin penghancur uang. Casey menyembunyikan tab untuk kode berangkas dalam tumpukan uang hancur. Will kemudian tiba di toko Brice. Ia mendapati Brice sedang tidur dan Will berteriak mengagetkan Brice. Will mengajak Brice untuk pergi agar terhindar dari badai, namun Brice menolak. Will sebenarnya sudah lama mengajak Brice untuk pindah. Ia sering mengirim uang dan tiket pesawat, namun tidak pernah digunakan oleh Brice. Kiriman Will hanya ia simpan di laci. Will berkata badai ini adalah badai yang tidak pernah dialami siapapun. Brice membalasnya dengan candaan. Scene lalu berpindah ke Departemen Keuangan. Seorang lelaki mengaku dihubungi oleh Moreno untuk menangani masalah telepon. Ia diminta untuk pergi karena tidak memiliki izin khusus. Namun tiba-tiba gerbang terbuka. Penjaga menjadi lengah dan orang-orang yang ternyata perampok itu keluar dari dalam mobil dan menembakkan bius. Para penjaga dilumpuhkan, namun salah satu penjaga sempat mengirim sinyal darurat.
Para petugas yang berada di dalam menerima sinyal darurat dan langsung bersiaga. Seorang petugas bernama Kanner ternyata seorang pengkhianat. Ia bekerja sama dengan para perampok itu. Kawanan perampok itu pun berhasil masuk dengan membuat ledakan. Kanner dan kawanannya mendatangi ruangan Moreno. Namun ruangan itu dilindungi kaca anti peluru. Sayangnya, teknisi yang berada di dalam ruangan Moreno ternyata bagian dari kawanan perampok. Mereka sudah meretas kode akses pintu Moreno sehingga Kanner dapat masuk dengan mudah. Moreno terjebak sendirian di antara kawanan perampok. Kanner mendesaknya untuk membantu mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dua orang peretas berkedok teknisi itu melanjutkan peretasannya untuk membuka kode berangkas. Di sisi lain, Casey sudah tiba di toko Brice untuk menjemput Brice. Brice mengambil peralatannya dan meninggalkan Will yang memasang papan pelindung di jendelanya. Hujan pun mulai turun. Brice berpesan pada Will sampai jumpa 5 tahun lagi. Ia dan Casey pergi menuju departemen keuangan. Sementara itu, para petugas yang masih terbius dikumpulkan dan dikurung. Para peretas mencoba membobol akses berangkas, namun gagal karena sepertinya seseorang sudah merubah kode aksesnya. Kode akses hanya bisa diubah dari Washington atau penghubung Washington yaitu Casey. Frears mengusulkan untuk mencoba meretas dari awal melalui jalur lain. Sebelum Kanner sempat menyelanya, Frears menodongkan pistol namun dihalangi oleh Sasha yang berusaha membujuk Kanner. Frears dan Sasha akan meretas ulang dengan waktu 2 jam, sementara Kanner harus mencari Casey. Ia mendesak Moreno untuk memberitahu lokasi Casey. Moreno berkata Casey sedang menjemput seseorang untuk mereparasi generator. Sementara di luar hujan mulai turun dan jalan berkabut. Casey dan Brice tiba di depan gerbang departemen keuangan. Casey merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ia meminta Brice untuk tetap di dalam mobil sementara ia keluar membawa pistol. Casey sudah dibidik dari dalam. Ia menurunkan senjatanya. Brice pun segera membantunya. Casey berhasil masuk ke dalam mobil namun Sasha mengaktifkan penghalang gerbang. Mobil pun menabrak penghalang. Casey berlari sementara Brice berusaha menghalangi perampok. Casey pun terpojok di monumen perang. Will yang kebetulan lewat melihat Casey sedang adu tembak dengan perampok itu. Casey berhasil kabur bersama dengan Will. Will yang mengetahui kakaknya tadi pergi bersama Casey berniat putar balik untuk menjemput Brice. Namun Casey berkata para perampok itu jelas tidak akan melepaskan Brice dengan mudah karena generator departemen keuangan rusak dan hanya Brice yang dapat mereparasinya. Sambungan satelit Will rusak karena ditembak oleh salah satu perampok yang mengejar Casey sehingga ia tidak bisa menghubungi ibu kota untuk meminta bantuan. Casey pun menenangkan Will yang putus asa karena badai akan datang dan pasti tidak akan ada yang bisa menolong mereka menjemput Brice. Casey mengusulkan untuk menghubungi polisi lokal. Sementara itu, Brice digiring ke dalam untuk memperbaiki generator. Setibanya di kantor polisi lokal, mereka bertemu polisi lokal bernama Jimmy. Jimmy pun mengajak mereka masuk ke ruangannya dan menceritakan situasi yang sedang terjadi. Setelah itu, Jimmy justru menodongkan pistol pada mereka. Ternyata Jimmy merupakan bagian dari kawanan perampok. Casey pun terpaksa menurunkan senjatanya dan Jimmy melaporkan pada salah satu perampok bernama Dixon bahwa ia sudah berhasil menangkap Casey. Dixon memperingatkan bahwa mereka membutuhkan Casey dalam keadaan hidup, sementara Will terserah pada Jimmy. Dixon mengirim salah satu rekannya bernama Sander untuk menjemput Casey. Casey pun berhasil membuat Jimmy lengah dan mengambil kembali senjatanya. Casey dan Will langsung kabur namun Sander sudah tiba dan membawa Jimmy mengejar mereka. Jimmy menembaki mobil Will dari belakang dan dibalas Casey. Namun tidak berselang lama Casey kehabisan peluru. Mereka pun masih berkejaran di tengah hujan dan kabut. Will meminta Casey percaya padanya. Will pun menghentikan mobilnya dan menekan sebuah tombol. Beberapa pasak dari mobil menancap pada aspal. Mobil yang dinaiki Jimmy pun terlempar setelah membentur mobil Will. Casey turun dan menukar senjatanya dengan milik Jimmy. Sementara itu, di sisi lain, Brice mencoba membobol pintu namun Kanner datang dan Brice berpura-pura mabuk. Casey dan Will akhirnya menemukan menara yang masih aktif, namun tekanan anginnya sudah 143 yang artinya badai sudah masuk kategori 4 dan sulit bagi mereka untuk bisa naik ke atas menara. Tapi Will menerjang badai dan ia berusaha menaiki menara untuk mengaitkan tali derek. Sebuah mobil yang terbawa angin menghantam menara membuat Will sempat kehilangan keseimbangan. Di sisi lain, mobil yang ditumpangi Kanner, Jackie, Jimmy, dan Sander datang dan Will menyuruh Casey untuk segera menarik tali namun Casey yang salah tangkap justru menyalakan mesin mobil. Menyadari mobil para perampok mendekat, Casey menembakinya dan Jackie yang mengemudi tertembak dan terbakar saat mobilnya meledak. Casey pun diserang oleh Kanner, Jimmy, dan juga Sander. Casey masuk ke dalam mobil dan mulai menarik tali derek yang terkait di menara. Menara itu pun rubuh tepat saat proses peretasan kode berangkas Departemen Keuangan hampir selesai. Casey kehabisan peluru, sementara tali derek masih terkait dengan menara dan membuat mobil mereka belum bisa dipakai untuk kabur. Casey melepas tali derek dan Will mengecoh Kanner dan kawan-kawan.
Kini, badai semakin besar dan Connor memutuskan untuk mundur sementara Sander terbunuh. Casey dan Will kembali ke mobil dan mereka berhasil kabur. Scene lalu berpindah ke Departemen Keuangan. Rice, salah satu kawanan Connor, hampir menembak Brice karena terlalu lama memperbaiki generator. Namun Brice menyalakannya tepat saat Rice datang. Frears dan Sasha menganalisa angka yang belum sempat mereka dapatkan. Sementara itu, Brice menghampiri para petugas yang terkurung untuk menginformasikan tentang pelaku, yaitu 2 warga sipil yang kemungkinan bersenjata, 3 musuh dengan pistol P90 dan mereka menahan Moreno. Brice tertangkap kamera pengawas yang dipantau oleh Frears saat akan membebaskan petugas. Frears langsung mengaktifkan sistem listrik pada pintu pagar dan menggagalkan usaha Brice. Di sisi lain, Will dan Casey berdebat di mana Will membujuk Casey untuk menyerahkan saja kodenya pada kawanan Connor agar para sandera termasuk Brice dapat selamat. Namun Casey tetap tidak ingin menyerahkan kodenya karena jika kawanan Connor sudah mendapatkan apa yang mereka mau, maka saksi mata bisa dibunuh. Sementara itu, beberapa polisi lokal datang untuk menolong Jimmy. Connor kembali ke Departemen Keuangan. Rice menanyakan keberadaan saudaranya Sander dan Connor menyatakan Sander tidak selamat. Rice terbakar emosi. Connor menenangkannya untuk tidak menyerang Casey karena jika Casey mati maka mereka berdua tidak akan mendapatkan uangnya. Hal ini pun didengar oleh Jimmy dan beberapa polisi lokal yang datang. Ternyata beberapa polisi lokal itu juga terlibat dalam perampokan ini. Justru mereka lah otaknya. Polisi lokal menodongkan senjata pada Connor dan Rice dan Jimmy mengomel karena merasa rencananya dikacaukan oleh Connor yang penakut. Jimmy memerintahkan para polisi lokal untuk memburu dan menyiksa Casey sampai ia memberitahukan kodenya. Dan setelah itu semua uang akan menjadi miliknya. Connor pun menembak Jimmy. Connor bernegosiasi pada polisi lokal agar bekerja sama dengannya dengan imbalan $20 juta per orang. Dan seorang polisi lokal bernama Michaels mewakili timnya menyetujui tawaran itu. Connor menambahkan jika mereka ingin uangnya dibagi rata maka mereka harus membawa Casey untuk membuka brankas. Di sisi lain, Casey menghubungi Connor untuk bernegosiasi. Casey akan datang untuk membuka brankas jika Connor membebaskan semua sandera. Namun Connor menolak. Casey kembali membuat penawaran. Ia hanya meminta Moreno dan Brice dibebaskan dan ia akan datang membuka brankas. Dan setelah semua uang diambil, Connor harus membebaskan sisanya. Connor pun menjadi setuju. Ia meminta bukti bahwa Brice dan Moreno masih hidup. Connor menyerahkan walkie-talkie-nya. Casey berbicara dengan Moreno sementara Will berbicara dengan Brice. Setelah itu, Casey dan Connor mengatur pertemuan di sebuah mall. Di sisi lain, Departemen Cuaca kehilangan kontak dengan Will dan mereka menyadari perkataan Will adalah benar bahwa badai Tami ini di luar kendali mereka. Kini, Casey dan Will berkeliling mall untuk mencari peralatan. Sementara itu, beberapa polisi lokal telah tiba. Brice dan Moreno juga dibawa bersama mereka. Saat ditanya keberadaan Casey, Will berkata ia sedang berkeliling karena hobi belanja. Will sengaja sedikit mengulur waktu sampai tekanan atmosfer terus turun dan Casey muncul dan menembak atap kaca. Badai pun masuk dan tidak terkendali. Kini Will dan Casey terlempar keluar namun mereka sudah terkait dengan tali. Mereka berhasil selamat sedangkan Brice kabur dan beberapa polisi lokal terlempar keluar. Casey dan Will menuju toko Brice. Will memberikan pistol hadiah dari ayahnya pada Casey. Ia juga memberi jatah makanannya pada Casey. Casey dan Will kembali didatangi oleh kawanan Connor saat mereka sedang menyiapkan bom mobil. Namun mereka tertolong dengan badai yang datang dengan sangat dahsyat. Tapi Casey dan Will terseret arus. Namun mobil Will yang sangat kuat masih bertahan dan Will langsung menaiki deknya untuk berlindung. Connor menemukan Casey yang hanyut. Sementara itu Brice datang dengan botnya menyelamatkan Will. Casey dibawa ke Departemen Keuangan dan ia lega melihat Moreno masih hidup. Namun Connor mengingkari negosiasinya. Ia malah menyuruh Frears menyalakan mesin pemotong dan mengancam membunuh Moreno. Casey akhirnya mengalah. Ia mengambil tape-nya dan membukakan brankas. Connor pun menembak Moreno dan memerintahkan anak buahnya memuat uang itu dan membawa Casey. Scene lalu berpindah pada Will dan juga Brice. Brice memiliki banyak senjata di balik lemarinya. Beberapa saat kemudian, mata badai dengan lebar 40 mil mulai datang. Will dan Brice naik ke sebuah atap gedung dekat Departemen Keuangan dan melihat Connor dan kawan-kawan sudah membawa Casey dan uang hasil curian. Will dan Brice berencana mencegat mereka di kebun Shelley. Di perjalanan, Will meminta maaf atas kelakuannya yang menyakiti hati Brice saat ia masih kecil. Brice juga meminta maaf karena belum menjadi kakak yang baik dan mereka tertawa bersama-sama. Scene kemudian berpindah di mana kini mobil Will dan Brice sudah berada tepat di belakang truk yang dibawa Frears dan Sasha. Will dan Brice melompat ke truk dan naik ke atasnya. Frears dan Sasha terkejut melihat Will namun tidak menyadari Brice ada tepat di samping Frears dan langsung menembak tangannya. Brice mengambil alih kemudi sementara Will melompat ke truk di depannya. Rice pun memprovokasi Casey. Casey meledeknya dan mereka berkelahi membuat mobil hilang kendali. Casey menembak pengemudi dan Will berhasil mengambil alih dan Rice pun berhasil dilempar keluar.
Kini mata badai hanya berjarak setengah mil dari mereka. Truk Breeze mendekati truk Connor. Mereka saling tembak-menembak dan Connor tertembak di bagian lengan. Will meneriaki Breeze dengan kode khas mereka, anjing merah Omaha 22. Breeze pun mengangguk dan truk Will dan Breeze menjepit truk Connor. Connor kemudian tertinggal di belakang setelah berkali-kali gagal menyalip truk. Badai pun membuat pintu belakang box truk Connor terbuka dan uang curian itu berhamburan keluar. Box itu terlempar kemudian menimpa Connor dan truknya meledak. Badai mulai menghantam truk Breeze dan Will dan juga truk Breeze mulai rusak. Ia berpindah ke truk Will dan mengulurkan tangannya untuk membantu Sasha dan Fierce. Namun belum sempat Sasha menggapai tangannya, ia dan Fierce terlempar dalam pusaran badai. Will pun mulai mengemudi dengan cepat dan mereka berhasil menghindari badai itu. Casey menggoda Will dan Breeze dengan mengajak mereka pergi ke Meksiko karena di dalam truk mereka saat ini ada uang sebesar $200 juta tanpa diketahui siapapun. Mereka pun tertawa bersama-sama. Dan film The Hurricane Heist pun selesai. Bagaimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan tak ada batasan dalam hidup kecuali yang kau buat sendiri. Dadah.